Saya persilakan ke Dr. Muhammad Lutfi Parewangi. Judul materi yang akan dibawakan hari ini adalah Evidence-Based Medicine of Schisandra and Salvia Mitarissa in lowering transaminase and ameliorating liver fibrosis. Beliau juga adalah staf di Divisi Gastroenteropatologi Fakultas Kedokteran Departemen Ilmu Penyakit Dalam Universitas Hasanuddin. Pada beliau saya persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hari ini saya ditugasi untuk membawakan materi ini IBM, ini berat bebannya ini. IBM penggunaan Schisandra sinensis dan Salvia miltioriza dalam menurunkan ada dua hal. Yang pertama adalah menurunkan transaminase dan yang kedua adalah memperbaiki fibrosis hati. Kita ketahui bahwa pada penyakit hati itu, kalau pada penyakit hati akut, maka yang dominan adalah inflamasi. Tapi kalau dia berlangsung secara kronik, maka prosesnya kronik inflamasi ini akan berlanjut, kemudian menjadi fibrosis. Fibrosis secara perlahan mulai terjadi, mulai dari yang paling ringan, kemudian sedang, berat. Ini ada beberapa alat uji fibrosis yang bisa digunakan. Dan kalau dia lebih berat lagi, maka dia akan menjadi liver cirrhosis. Dan liver cirrhosis ini bisa dalam bentuk terkompensasi ataupun sudah dikompensasi. Nah, ini adalah perjalanan dari hepatitis akut ke kronik dan seterusnya. Ya. Mungkin kita lebih banyak bercerita tentang akut kronik, tapi pada fase inflamasi. Ini satu fase tersendiri. Dan yang kedua pada fase fibrosis. Karena yang kita bakal cerita ini di dua tahapan ini. Ya, kita mengisolasi persoalannya. Nah sekarang ini tadi juga sudah disampaikan. Bahwa mengapa terjadi proses dari hati yang normal, kemudian secara simultan bergerak menuju ke cirrhosis, secara perlahan bahkan periode waktunya itu bervariasi mulai dari ada yang 5 tahun sampai 50 tahun untuk sampai terjadinya cirrhosis. Tapi tidak jarang juga ada yang terjadi secara cepat ya. Yaitu 5 tahun. Nah, tentu ada penyebabnya. Penyebab ini yang macam-macam. Bisa infeksi virus. Infeksi virus itu sekarang kita mengenal ada yang hepatotropik yang memang ke hati yang kita sudah kenal sebagai hepatitis virus A, B, C, D, E, X, dan seterusnya itu virus hepatitis yang hepatotropik. Ada juga virus-virus yang non-hepatotropik. Yang non-hepatotropik itu contohnya seperti apa? Sekarang kita banyak melihat seperti SARS-CoV misalnya. Itu juga ternyata meningkatkan fungsi hati. Ya, itu juga mengakibatkan inflamasi di hati. Contoh lain adalah demam denggi. Denggi kita sering menemukan SKPT meningkat, ataupun virus-virus yang lainnya yang non-hepatotropik tapi memiliki efek pada hati. Yang kedua alkohol. Alkohol juga diketahui menginduksi terjadinya steatosis dan seterusnya. Nah, yang non-alkohol, NES tadi Dr. Farda banyak membahas. Kemudian ada penyakit autoimun, kemudian ada penyakit-penyakit kolestatik, kemudian penyakit metabolik, yang juga turut berperan terhadap terjadinya injury. Faktor-faktor etiologi ini, penyebab inilah yang menginduksi terjadinya inflamasi. Jadi hati yang normal mengalami tahapan-tahapannya mulai dari inflamasi. Inflamasi ini sebenarnya kelihatan dari pecahnya sel-sel hepatosit. Kemudian tergantikan oleh matriks lainnya. Jadi sel-sel parenkim hati itu mengalami kematian, kemudian terjadi angiogenesis, terbentuk jaringan parut dan seterusnya. Nah, mulailah terjadi fibrosis.
Fibrosis mulai dari dini dan jika terus berlanjut, maka dia akan menjadi lebih berat menjadi sirosis. Nah, pada tahapan-tahapan ini kita mengetahui bahwa bisa terjadi kegagalan hati, hipertensi portal dan seterusnya. Kembali lagi bahasan kita akan fokus pada chronic injury ini, inflamasinya sampai dengan fibrosisnya. Apakah bisa mengalami? Oleh karena itu kalau kita lihat yang warna pink yang paling bawah ini, yang bisa mengalami anti-fibrosis proses dengan terapi hanya yang berlangsung hingga pertengahan. Sedangkan kalau yang di tengah di sini abu-abu ini kita sudah tidak melihat lagi gambarnya. Mengapa? Kemungkinan untuk mengalami regresi pada yang lebih baik itu sudah lebih kecil. Itu perhatian kita, diagnosis kita secara dini, kemudian tata laksana dini pada penyakit-penyakit yang ada chronic injury, apa karena hepatitis B, C, dan seterusnya, itu harus mendapatkan perhatian yang baik. Saya kira ini kurang lebih sama dengan yang saya sampaikan dan juga sebelumnya saya sudah sering sampaikan bahwa hati akan mengalami fibrosis. Kita lihat gambarnya di sini masih sangat baik dan itu meskipun permukaan sudah mulai irreguler, tapi lebih ke sirosis, lebih benjol-benjol lagi. Ini kalau di USG permukaannya sudah sangat irreguler, kemudian dia ehogenitasnya meningkat, kadang-kadang terbentuk nodul yang kalau berlangsung secara kronik karena adanya radang hati kronik, maka dia bisa sampai pada selain sirosis hati juga adalah dapat terjadi hepatoseluler karsinoma. Nah, bagaimana mekanisme terjadinya dari waktu ke waktu? Nah, ini kira-kira tahapan terjadinya mulai dari adanya injury tadi dari 6, 7, 8 faktor itu akan menginduksi di sini termasuk di dalamnya adalah stres oksidatif, ada injury yang menginisiasi kejadian dalam hal ini inflamasi. Yang kemudian inflamasi yang awal ini adanya injury itu akan mengakibatkan kelanjutan kejadian seperti perpetuasi atau immunomodulatory event. Dan kalau ini berlanjut, maka akan muncul pathologic damage, kerusakan patologis pada jaringan hati, dan itu menimbulkan gejala-gejala klinis yang bisa mulai dari ringan sampai berat, sampai bermakna. Kita lihat satu persatu. Pada saat awal injury, maka toksin ataupun infeksi ini akan berdampak pada aktivasi sel-sel efektor. Sel-sel efektor akan teraktivasi. Aktivasi dari sel-sel efektor ini akan berdampak pada hepatosit yang lisis. Dan itu kelihatan efek inflamasi dari peningkatan fungsi hati, liver function test. Antara lain SGPT meningkat, ataupun SGOT, gamma GT, alkali fosfatase. Utamanya SGPT dalam hal ini, liver function test. Nah, kalau sudah masuk pada tahapan perpetuasi ataupun kejadian immunomodulatory, maka sitokin akan dilepaskan. Ada banyak sitokin di dalam yang dilepaskan, dan itu akan mengakibatkan recruitment dari extracellular matrix. Dan ini secara terus-menerus kembali mengaktifasi sel-sel efektor. Ini pada kejadian perpetuasi. Penting. Nah, pathologic damage yang muncul itu akan mengakibatkan deposisi dari extracellular matrix sehingga luka itu akan tergantikan oleh jaringan yang tidak sehat, dalam hal ini fibrosis ataupun contraction jaringan. Apa dampaknya? Tentu akan memicu bukan hanya dari inflamasi lagi, tapi sudah berpindah pada fibrosis menjadi sirosis. Dan untuk fibrosis sirosis ini kita bisa memastikannya, dahulu kita selalu menggunakan biopsi hati. Tapi saat ini biopsi hati kurang berterima banyak sama oleh pasien, maka kita menggunakanlah pemeriksaan yang non-invasif. Apakah itu menggunakan fibroscan atau USG yang diperlengkapi dengan pemeriksaan fibroscan ataupun fibromarker seperti APRI-score, IB4, fibrotest. Nah, ini kalau sudah ke fibrosis, dan kita banyak bermain nanti di kedua ini cerita kita. Clinical disease yang lebih bermakna adalah portal hipertensi tertentu dengan gagal hati, dan ini bisa dengan endoskopi kalau sudah mulai terjadi hipertensi portal seperti pada sirosis hati yang sudah disertai dengan varises esofagus, peningkatan tekanan portal dan seterusnya. Nah,
Ini petanda-petanda fibrosis yang kita bisa lakukan. Ada yang invasif tadi seperti yang dimaksudkan adalah biopsi hati. Kemudian yang non-invasif itu ada yang menggunakan blood marker, ada yang juga non-blood marker seperti fibroscan ya. Itu secara fisik. Paling tidak ada 3 di sini indirect markernya, albumin, bilirubin, kemudian dari sini dibikinkan skor-skor. Skornya adalah combination multifaktorial. APRI misalnya kombinasi antara satu dengan lain di sini. Kemudian ada direct marker. Direct marker itu yang lihat kolagen. Kolagen PICV, P3NP, kolagen tipe 4 dan seterusnya. Termasuk kolagenase MMPs dengan TIMP. Termasuk sitokin-sitokin juga. Ini adalah marker-marker dari terjadinya fibrosis hati. Yang direct, fibrotes lah, kita katakanlah dia sebagai fibrotes. Nah, apa yang terjadi? Tadi sudah disampaikan. Apa yang terjadi apabila injury itu ada terus? Apakah infeksi virus, hepatitis, bakteri dan seterusnya, ataupun autoimun atau toksin-toksin seperti obat-obatan, radiasi dan seterusnya? Tentu saja akan mengakibatkan injury dari hepatosit hati kita, jaringan hati kita ya. Parenkim hati kita. Nah, kalau dia misalnya dalam waktu singkat terjadinya, kecil saja, SGPT meningkat, kemudian bisa diatasi dengan baik, maka terjadi proses regenerasi. Dan sel-sel yang hilang tadi, hepatosit itu akan diganti oleh sel-sel yang sama tipenya dengan sel sebelumnya. Dan penggantian ini akan mengakibatkan jaringan kita, hati kita sembuh sempurna. Ini misalnya terjadi pada hepatitis A akut, ataupun COVID yang tertangani dengan baik, ataupun demam berdarah denggi yang tertangani dengan baik, ataupun yang lainnya. Ya. Nah, sementara kalau dia menetap besar dan berlangsung lama, intens terus-menerus sedikit-sedikit, dia mencicil organ hati kita, hepatositlisis sedikit demi sedikit, dan itu tampak dari SGPT yang meningkat terus minimal 2 kali. Apa yang terjadi? Maka akan terjadi fibroplasia atau fibrosis. Sehingga jaringan-jaringan yang ada itu terganti oleh jaringan ikat secara permanen. Dan jaringan ikat ini, jaringan parut ini tentu saja tidak akan memberikan kesembuhan sempurna seperti yang diharapkan. Ya. Nah, sekarang kalau kita melirik lebih jauh ke dalam hati, dalam proses fibrosis ini, ya, setelah ada injury tadi, liver injury misalnya, apa yang terjadi? Hepatosit kita misalnya ini yang masih penuh dengan fili-fili yang manfaatnya sangat besar, ketika terjadi injury, filinya menjadi hilang, loss of hepatocyte microvilli. Kemudian di area-area endothelial cell itu yang seharusnya ada ruang-ruang antara untuk menjaga permeabilitas, itu dengan adanya inflamasi dia merapat, tertutup, ya. Sehingga interaksi antara intravaskuler misalnya dengan jaringan hati itu menjadi lebih minim oleh karena jaringan-jaringan permeabilitas ini menjadi tertutup. Kemudian yang tadinya hepatic stellate cell yang seperti disampaikan Dr. Farda tadi itu tenang, itu teraktivasi. Dan apa efek dari teraktivasinya adalah terjadi deposit dari scar extracellular matrix ya, yang tadinya cover sel yang tidak teraktivasi menjadi teraktivasi juga, dan ini menghasilkan juga berbagai macam sitokin. Ini yang terjadi pada liver injury. Dan kalau ini tidak tertangani dengan baik, hepatosit ini akan lisis, tergantikan sepenuhnya oleh jaringan ikat. Jaringan ikat itu akan menjadi scar-scar yang tidak lagi berfungsi sebagaimana yang diharapkan atau sebagaimana seharusnya jaringan hati berfungsi. Kita lihat, kalau tadi kita sudah lihat fase-fasenya, nah, kita lihat pada inisiasi tadi ada injury. Injury ini mengaktifkan makrofag ataupun stel-stellate, dan ini mengakibatkan perpetuasi, mulai dari proliferasi. Mengapa? Oleh karena sel makrofag ini menghasilkan berbagai macam faktor-faktor growth factor, jadi terjadi proliferasi. Kemudian endotelin juga meningkat, NO menurun sehingga terjadi kontraktilitas ya dari hepatosit miosit ya. Kemudian TGF beta juga dilepaskan transforming growth factor sehingga terjadi fibrogenesis. Kemudian faktor-faktor jaringan MMP, matriks metaloproteinase, ini juga akan mengakibatkan ketidakseimbangan dari
komposisi sehingga terjadi alterasi dari matriks kita. Ya, mohon maaf ada gangguan sedikit. Ya, panjang juga sih bercerita ini, tapi nggak apa-apa lah. Nah, saya kembali ke slide ini. Ya. Hepatocytic stellate cell itu terjadi kemotaksis, berpindah dan seterusnya. Kemudian sel-sel yang terkait dengan inflamasi dalam hal ini sel T, sel beta, NK sel dan seterusnya juga teraktivasi. Dan syukur-syukur kalau sel ini bisa mengalami resolusi, terjadi apoptosis, terjadi reversi, sehingga dia terinaktivasi dan kembali proses ini normal kembali. Ya. Itu harapannya. Nah, sekarang tata laksananya, bagaimana kita menghadapi kalau bertemu dengan kasus-kasus yang demikian, dengan memahami konsep patofisiologi dari terjadinya radang. Tentu saja yang pertama yang kita lakukan adalah terapi kausal. Apa penyebabnya? Apa yang menginisiasi tadi itu yang mesti ditata laksanai. Kemudian yang kedua, kita menghambat hepatic stellate cell ini mengalami aktivasi, menghambat supaya jangan dia berproliferasi sehingga kaskade perpetuasi itu tidak terjadi. Kita menghambat perpetuasi berarti menghambat fibrogenesis. Ya. Kemudian mempromot resolusi daripada fibrosis itu sendiri. Ya. Dengan cara meningkatkan apoptosis dari jaringan fibrotik yang terjadi, ya, mendegradasi dari matriks terkait dengan fibrosis. Kemudian yang terakhir adalah kalau sudah lebih lanjut itu stem cell terapi. Ini kira-kira. Kalau penyebabnya adalah virus, maka virusnya dihilangkan. Ini etiologi primernya harus dihilangkan. Kalau alkohol ya berhentilah dengan alkohol ya. Kalau NES, maka tata laksanai NES-nya. Autoimun, tata laksanai autoimunnya. Kolestatik, selesaikan persoalan kolestatiknya. Begitu pula dengan metaboliknya. Ini langkah pertama kita. Kemudian langkah keduanya adalah, ini kalau ini kita lihat ada banyak faktor. Ada berapa di sini? 8. Maka ke-8 ini mesti dihilangkan secara primer. Karena ini yang menjadi penyebab mengapa terjadinya proses inflamasi yang berlanjut menjadi fibrosis tersebut. Jadi primary etiology must be eliminated. Ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika sudah terjadi radang, kemudian ada yang menetap, nah, tentu saja ada proses inflamasi dan seterusnya. Inflamasi, matrik deposisi, sel-sel parenkim yang rusak, ini mesti diatasi. Bagaimana mengatasinya? Kita lihat. Strateginya adalah paling tidak yang pertama adalah tadi sudah disampaikan hepatic stellate cell yang teraktivasi ini yang mengakibatkan inflamasi itu kita reduksi. Bagaimana cara mereduksinya? Tentu tadi primernya etiologinya dihilangkan. Yang kedua, mencegah terjadinya aktivasi dari hepatic stellate cell itu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kalau sudah terjadi perpetuasi, ya, terjadi pelepasan berbagai macam sitokin ini, maka kita menghambat fibrogenesis itu, menetralkan seluruh respon seluler yang muncul. Ya. Kalau menghasilkan growth factor, maka anti growth factor mungkin, endothelin dan seterusnya, NO dinaikkan. Kita hambat proses perpetuasi ini. Kemudian yang berikutnya adalah mendegradasi skar-skar yang terbentuk dengan menginduksi resolusi pada kasus ini, menstimulasi apoptosis pada skar-skar yang terbentuk. Nah, ini untuk sampai pada tata laksana itu memang ada banyak hal ya. Kalau kita melihat, karena kita mungkin lebih banyak berbicara nanti ke TCM, traditional Chinese medicine, itu kan memang dengan Western medicine ada berbasis natural, ada berbasis biokimiawi. Ya. Tapi pada prinsipnya, bagaimana caranya supaya hepatic stellate cell itu menjadi tidak teraktivasi. Ya. Ada yang menggunakan antioksidan, efek antioksidan dari berbagai macam zat-zat, kemudian antifibrotik langsung, ya, itu dari yang sudah sediaan yang sudah ada. Kemudian menggunakan proapoptotik, ya. Dan ini juga mekanisme ini oleh berbagai macam penelitian itu ada, dan ini seperti penggunaan sulfonic acid dan seterusnya itu ada dan seterusnya. Kita lebih banyak berbicara nanti ke traditional Chinese medicine. Nah, kurang lebih saya kira bagaimana caranya supaya
hepatic stellate yang tadinya quiescent, yang tadinya tenang, itu tidak teraktivasi. Ya. Ada banyak menggunakan misalnya PPAR, ligan, dan seterusnya. Saya lewati ini kita hambat pada jalur-jalur tersebut. Nah, ini yang tersedia pada IBM Traditional Chinese Medicine. Ada beberapa. Dan kalau misalnya kita kelompokkan, kelompoknya tadi mereduksi inflamasi, ada banyak di sini, antara lain adalah glycyrrhizin, TNF-alpha inhibitor, UDCA, silimarin. Nah, Sisandra, kurkumin, vitamin E, alpha lipoic acid, sulfonic acid, interferon gamma, gliotoksin, dan seterusnya. Ini punya efek-efek antiinflamasi, tapi tidak banyak yang punya efek-efek degradasi matriks. Ya. Saya kira ini bisa dilihat dan dipelajari dengan seksama. Nah, sekarang kita fokus pada ABM Sisandra dengan Salvia miltioriza. Kalau kita menyingkirkan yang tadi, yang lainnya supaya kita lebih fokus, maka Sisandra itu punya efek mereduksi inflamasi. Ingat tadi, marker dari inflamasi kita adalah liver function test. Yang paling mudah dilihat adalah SGPT, ya, SGOT, dan seterusnya. Kemudian menghambat aktivasi proliferasi atau menetralkan dari respon seluler. Respon seluler itu misalnya tadi interleukin 6, ya, interferon, TNF-alpha, dan seterusnya. Itu bisa dilihat, dan itu masing-masing punya peran. Dan yang punya efek antifibrotik dalam hal scar degradation itu ternyata ada pada sulfonic acid B. Nah, kita masuk pada Sisandra sinensis. Tadi saya kembali, Sisandra sinensis itu punya efek mulai dari yang pertama antiinflamasi sampai dengan menghambat proses atau menetralkan proses respon-respon yang terjadi pada sel-sel yang dihasilkan seperti sitokin tadi, ya. Nah, kita lihat satu penelitian, ya, ini dari Natural Medicine 2020, itu menunjukkan bahwa efek penghambatan aktivasi stellate cell dari Sisandra sinensis. Dan mekanismenya bagaimana? Kita lihatlah beberapa. Aktif metabolit dari Sisandra sinensis itu ada yang sisandrol, sisandrin, sisandrin B, sisandrin C, dengan sisanhenol. Ya, jadi ada 5. Dan kelima ini berbeda-beda aktif manfaatnya. Seperti sisanhenol misalnya, ya, sisandrol, sisanhenol itu ternyata mengameliorasi liver fibrosis. Ya. Memperbaiki respon liver fibrosis. Kemudian yang sisandrol A itu mencegah pelepasan berbagai macam faktor-faktor inflamasi, sitokin inflamasi seperti TNF, interleukin 6 dan 8. Ini diambil dari jurnal yang dihasilkan oleh Natural Medicine, ya, Natural Medicine. Kemudian sisandrin A itu menghambat proliferasi dari LX2, ya, alpha SMA dan col 1A1. Serta mereduksi ekspresi dari BCL2 dan BCL2 BAX. Ya. Sedangkan sisandrin B itu mengurangi atau mengatenuasi stres oksidatif. Ya. Mekanismenya bagaimana? Pada penelitian itu melalui mediasi antioksidan yang signaling menekan aktivasi sel hepatosit, stellate cell, dan seterusnya. Sedangkan yang C ini katanya punya efek antiinflamasi, efektif dalam menurunkan ALT dan AST, kadar ALT dan AST. Dalam hal ini SGOT, SGPT. Kita lihat pada 4 kasus lah. Pada drug-induced liver injury, kemudian alkoholik, dan kemoterapi. Ya, pada tiga kasus. Kita lihat pertama pada drug-induced liver injury. Ini satu penelitian di mana ini pada hewan coba. Ya. Di mana hewan cobanya dilinya itu drug-induced liver injury-nya diinduksi dengan menggunakan acetaminophen, paracetamol. Acetaminophen digunakan. Kita ketahui bahwa acetaminophen pada dosis tertentu bersifat hepatotoksik. Ya. Dan setelah diberikan bersamaan dengan sisandrin, mulai dari dosis 10, 20, sampai 40, ternyata itu SGPT, SGOT-nya itu lebih rendah seiring dengan jadi dose related. Makin tinggi dosis, makin rendah SGPT-nya, begitu pula dengan SGOT-nya. Ya. AST, ALT. Ya. Jadi diinduksi dengan paracetamol, kemudian diberikan sisandrin sinensis acid polisakarida. Ya. Ini terbukti bahwa dia mampu menurunkan
SGPT. Yang lain adalah inflamasi. Inflamasi kita melihat dari bagaimana dia menekan jumlah TNF alfa dengan interleukin 1. Ya. TNF alfa interleukin 1 kita kenal sebagai sitokin inflamasi. Ya. Dan itu secara signifikan lebih rendah kadarnya seiring dengan pemberian sisandrin tadi. Ya. Kemudian yang lain yang diperiksa adalah ini menggunakan relatif kontrol, ya, melihat dari berbagai macam sitokin lain seperti PA-MPK, PA-AKT dengan GSK, ya. Dan ternyata memang hasilnya juga ekspresinya karena ini punya efek positif, ekspresinya lebih baik seiring dengan penambahan dosis dari Schisandra sinensis ini, ya. Jadi dia dianggap bahwa dia punya efek protected liver, ya, pada dili. Kemudian ini kurang lebih sama dengan yang tadi, tapi ini pemeriksaannya secara histologi, ya, secara histologi. Sehingga disimpulkan bahwa penggunaan Schisandra sinensis tersebut itu yang pertama tadi SGPT lebih rendah, lowering aminotransferase, kemudian menurunkan TNF, interleukin, kemudian meningkatkan efek hepatoproteksi melalui berbagai macam mekanisme. Kemudian bagaimana pada alkoholik? Alkoholik kita ketahui bersifat hepatotoksik, ya, hepatotoksik. Dan ternyata pemberiannya juga pada alcoholic induced liver injury itu dapat berdampak pada penurunan kadar SGPT, SGOT ataupun trigliserida. Bagaimana mekanismenya? Memang masih banyak hal yang belum bisa terjelaskan dengan baik pada patomekanisme ini, tapi secara empiris memiliki kebermanaannya. Begitu pula dari ekspresi berbagai macam enzim seperti CYP2A1 misalnya GADPH itu ternyata untuk CYP2A1 ini itu lebih baik, ekspresinya lebih rendah pada penggunaan sisandrin 20 mg per kilogram berat badan. Tentu saja ini dilakukan pada hewan-hewan coba, ya. Jadi dia menghambat CYP2A1 enzim. Kemudian pada penggunaan kemoterapi, kan kemoterapi kadang-kadang juga menginduksi hepatotoksik. Itu sebenarnya mekanismenya kurang lebih sama dengan drug induced liver injury, ya. Tapi di sini menggunakan siklofosfamid, ya. Ternyata sama kurang lebih penggunaan secara bersamaan antara sisandrin dengan dalam hal ini siklofosfamid itu kalau kita lihat SGPT-nya lebih rendah dibanding dengan yang hanya menggunakan siklofosfamid tanpa sisandrin. Ya. Tapi kita perlu penelitian lebih banyak untuk betul-betul menjudge bahwa ini sangat baik untuk penderita-penderita tersebut, ya. Apalagi ini traditional medicine. Nah, yang lain kurang lebih sama dengan yang tadi, ya. Nah, secara histologi mereka menemukan bahwa penggunaan sisandrin bersama dengan siklofosfamid tadi itu gambarannya menghampiri jaringan hati normal dibanding dengan kalau hanya menggunakan tunggal, ya, maka ini terbentuk fibrosis, ya. Terbentuk fibrosis. Saya kira itu untuk Schisandra sinensis kita lihat, ya. Ini yang di Indonesia, Schisandra sinensis di Indonesia, Prof. Nurul Akbar melakukan penelitian dan juga mendapatkan hasil yang kurang lebih sama dengan tadi. Baik pada akut hepatitis maupun pada kronik hepatitis. Ternyata SGPT-nya lebih baik penurunannya, begitu pula dengan SGOT lebih baik dengan penggunaan Schisandra sinensis tersebut. Ini oleh Prof. Nurul Akbar. Ini kurang lebih sama dengan yang tadi. Nah, sekarang kita pindah ke SM. Salvia miltioriza. Kalau tadi kita lihat dari tabel pertama, dia punya efek regresi fibrosis, ya, antifibrotic effect. Nah, ini selalu disebutkan karena ini traditional Chinese medicine. Mereka secara empiris melakukan penelitian bahwa dapat mereduksi liver enzim, kemudian marker fibrosis menjadi lebih baik, begitu pula dengan mereka melakukan biopsi hati juga. Mekanismenya bagaimana? Ini pada beberapa hal memang belum bisa terjelaskan dengan baik, ya. Tapi diduga mekanisme kerjanya adalah yang pertama adalah menghambat aktivasi hepatic stellate cell. Jadi dari awal dia mulai, kemudian
matriks yang sudah terbentuk itu didegradasi, mampu mendegradasi, menghambat berbagai macam prekolagen tipe 4, mensupresi ekspresi gen general mRNA tipe 1, di mana ini adalah pro fibrotik sitokin dan seterusnya conditionnya, menstimulasi regenerasi hepatosit. Ya, kita ketahui bahwa hepatosit punya daya regenerasi yang luar biasa sebenarnya, sehingga kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik itu sangat baik pula. Kemudian mencegah damage ataupun mikrosom liver feroksidase dari hepatosit. Nah, ini penelitiannya. Ya. Mereka melihat bagaimana efek salvionic acid B pada ini khusus pada hepatitis B. Ya. Ternyata hasilnya menunjukkan bahwa pada kelompok salvionic acid ini dibandingkan dengan kelompok, tapi kita ketahui interferon itu kan efeknya memang akan berdampak pada peningkatan kemungkinan terjadinya fibrosis. Ya. Ternyata hasil ini memberikan hasil yang baik dalam hal petanda apakah hyaluronic acid, ini semua fibrosis marker. Ya. Ternyata bagus pada kelompok penggunaan salvionic acid. Jadi marker fibrotestnya bagus. Mungkin bisa dicobakan pada fibromarker yang lain seperti fibroscan misalnya, dan itu saya kira di Makassar kita sedang ongoing. Nanti Dr. Fadat di Makassar lah akan melaporkannya. Ya. Begitu pula dengan perubahan SKPT dengan SGOT, ya, ternyata bagus juga pada penggunaan dari SM ini, ya, miltioriza. Ini kurang lebih sama, liver surface-nya lebih bagus, liver edge-nya lebih bagus, parenkimnya lebih bagus, dan seterusnya. Nah, sampai pada kesimpulan, saya kira saya merujuk untuk kesimpulan saya adalah bagaimana kita menata laksanai berdasarkan tata alir dari penyakit itu sendiri. Ya. Tentu saja dengan menyingkirkan etiologinya, kemudian inflamasinya. Dan apa strategi kita? Ini ada 5 strategi yang saya sudah sampaikan pada slide sebelumnya. Dan bagaimana agar semua ini bisa berjalan dengan baik? Pada sponsor kita pagi ini memiliki produk Sisandra sinensis, dalam hal ini HP Pro, Neo HP Pro. Kemudian yang dikombinasi dengan Salvia miltioriza yang terjadi fibrosis sedang, berat, ya, itu bisa menggunakan obat-obat ini. Ini adalah alternatif medicine, complementary and alternative medicine. Saya kira demikian dari saya. Syukran wa jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Lutfi atas pemaparannya yang sangat jelas dan komprehensif. Saudara-saudara sekalian, kedua pemateri sudah menyampaikan topik yang kita bicarakan pada hari ini terkait dengan tata laksana yang terkait dengan perlukaan hepatosit maupun perlukaan hati secara umum dengan berbagai penyebab. Dari materi pertama kita sudah mendengarkan lebih banyak tentang statosis yang berasal dari NAFLD. Kemudian yang kedua tadi lebih banyak kita melihat bahwa progresi proses inflamasi sampai ke fibrosis dengan berbagai penyebab juga telah disampaikan sampai pada bukti-bukti klinis, bukti medis yang terkait dengan obat, salah satu yang kita bicarakan pada hari ini mengenai Sisandra dan Salvia. Saya kira dua obat ini sebenarnya mungkin teman sejawat dimanapun berada, beberapa di antara kita mungkin sudah menggunakan obat ini. Oleh karena itu, hari ini kita kembali menyegarkan dan memberikan pemaparan pada teman sejawat bahwa ada bukti evidence yang kita akan jelaskan yang terkait dengan penggunaan obat tersebut. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke diskusi. Mohon, saya kira pembicara pertama Mas tetap dari tadi juga ada di sini, Dr. Farda, kemudian Dr. Lutfi ada juga, dan saya harapkan ada beberapa siap untuk menjawab pertanyaan dari teman sejawat. Apakah yang dari saya ini ada di masing-masing di monitor? Mungkin dari ini ada pertanyaan pertama, mungkin ke Dr. Farda ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dokter ingin bertanya mengenai pemberian tadi ini kan lompat-lompat nih, mengenai pemberian suplementasi dari L-karnitin. Ya, tadi dikatakan bahwa terkait dengan mitokondria.
Apakah penggunaan jangka panjang tidak memberikan efek samping yang tidak menguntungkan, terutama pada mitokondria? Ini pertanyaan dari Dr. Ranswar dari Baru. Saya persilakan ke Dr. Farda mungkin menjelaskan kembali. Silakan, Dok. Ya, baik. Terima kasih Dr. Ranu atas pertanyaannya ya. Sudah kedengaran, Dr. Numan? Ya, suaranya bagus. Silakan, Dok. Ya. Jadi yang pertama yang kita ketahui di sini basic ya, bahwa pada pasien dengan NAFLD ya, mengapa mitochondria itu sangat penting, karena dia merupakan salah satu organ yang sangat penting sebenarnya dalam melakukan oksidasi asam lemak mitochondria ini ya, sehingga nanti bisa dikeluarkan oleh tubuh dan tidak menyebabkan tadi kerusakan. Dalam hal ini akan terjadi akumulasi lemak di dalam hati. Jadi itunya. Kenapa sih L-karnitin ini penting? Jadi untuk efeknya secara jangka panjang, memang pemberian L-karnitin ini hanya digunakan ya menurut studi ya, data-data studi klinis yang menggunakan manusia ya secara klinis pada pasien NAFLD itu pemberiannya mulai 4 minggu sampai dengan maksimal 6 bulan. Jadi memang tidak disarankan untuk lebih dari itu, dengan harapan bahwa dengan jangka seperti itu sudah ada terjadi perbaikan intramitochondria dari L-karnitin. Ya, jadi bahwa kalau kita setiap mengekspor satu asam lemak pendek masuk ke mitochondria itu dibutuhkan L-karnitin, sehingga bisa terjadi oksidasi. Jadi kalau terjadi penurunan dari karnitin pada pasien-pasien dengan penyakit hati kronik, terutama sebenarnya pada sirosis hati, mekanisme untuk terjadinya tadi perubahan ekspor asam lemak pendek yang masuk ke mitochondria itu akan menyebabkan produksi yang berlebihan. Dalam hal ini pada akhirnya akan menyebabkan banyaknya terbentuk stres oksidatif dan pada akhirnya akan menyebabkan sel membran itu akan rusak. Jadi dengan kata lain bahwa mekanisme L-karnitin pada mitochondria ini sebenarnya adalah memperbaiki kerusakan oksidatif yang terjadi pada mitochondria. Jadi pemberiannya sebenarnya memang tidak ditujukan pada kasus-kasus di mana mitochondrianya yang normal. Tapi sebagai contoh pada pasien NAFLD itu memang mitochondrianya sudah mengalami gangguan ya. Jadi itu jawabannya Dokter Nomang. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Demikian Dr. Anu. Jadi penjelasan dari pertanyaan Dr. Anu. Kita ke penanya kedua. Ini dari Dr. Rafa di Bekasi. Ini tetap mungkin ke Dr. Fadal lagi ya. Jadi selamat siang. Ini bertanya, apakah hepatoprotektor memberikan efek dalam mencegah progresi atau proses fibrosis pada NAFLD? Itu pertanyaan kedua, Dok. Silakan Dr. Fadal. Apakah hepatoprotektor tidak disebutkan hepatoprotektor apa? Mungkin juga Dr. Lutfi mungkin bisa nanti nambahkan ini. Ya, baik. Bismillah. Terima kasih banyak Dr. Rafa pertanyaannya. Tadi itu kalau kita melihat strategi tata laksana berdasarkan patofisiologi, maka langkah pertama kita yang pertama itu adalah etiologinya. Dalam hal ini non-alcoholic fatty liver disease. Nah, kalau ketemu dengan persoalan non-alcoholic fatty liver disease itu, maka etiologinya dulu mesti diatasi. Bagaimana cara mengatasinya? Tadi Dr. Fadal sudah sampaikan semua. Nah, kemudian yang berikutnya adalah setelah inisiasi inflamasi, kalau dalam hal ini NAFL berarti nest dia, ada first hit, ada second hit, dan seterusnya. Itu sudah melibatkan berbagai macam sitokin-sitokin, terutama interleukin 6, TNF, ya, interleukin 1 dan seterusnya, dan berbagai macam perpetuasi proses yang terjadi. Nah,
untuk inflamasinya, maka bolehkah kita menggunakan hepatoprotektor? Nah, apa sendiri per definisi hepatoprotektor itu? Itu masih menjadi apostrof bagi kita untuk mencegahnya. Paling tidak begini, bagaimana menguatkan dinding dari hepatosit itu sendiri sehingga tidak mudah lisis. Yang pertama itu, dan itu salah satu efek-efek yang diharapkan muncul dari yang melindungi hati itu. Fili-fili itu tetap terjaga dan seterusnya. Yang kedua, begitu terjadi pelepasan sitokin, maka sitokin-sitokin proinflamasi ini kita mesti hambat. Ya. Tentu saja tetap dengan primary cause-nya itu kita selesaikan, tapi secondary effect atau second attack-nya harus kita tata laksanai. Penggunaan antioksidan dan seterusnya. Kemudian seperti hepatoprotektor, meskipun banyak dalam penelitian, tapi secara empiris itu memang lebih cepat menurunkan SGPT dalam halian inflamasi berarti berkurang, berarti progresi ke arah fibrosis menjadi terhambat. Yang kedua, efek-efek seperti milteoriza tadi itu yang diharapkan bisa mendegradasi dari matriks yang sudah terbentuk, sehingga kalaupun misalnya kita tidak mampu mencegah mengembalikan fibrosis itu menjadi normal, misalnya dari F2 ke F3 atau F3 ke F2, tidak bisa menormalkan, paling tidak kita menghambat jangan dia menjadi meluncur ke yang lebih berat. Dan itu bagaimana mekanismenya? Tentu saja perpetuasi itu harus dipotong. Artinya berbagai macam sitokin yang turut di dalamnya harus dicegah. Apakah hepatoprotektor punya piranti dalam artian kemampuan untuk melakukan hal yang sama? Masih ada beberapa yang sudah mengklaim bisa, ya, dari obat-obat natural seperti traditional Chinese medicine. Saya kira itu dari saya. Ya, dokter. Jadi prinsipnya bisa, tetapi tetap pada awalnya adalah pengobatan daripada penyebab dari penyakit dasarnya. Kita ke penanya ketiga, ini terkait dengan NAFLD. Mungkin ke Dr. Farda, dari Dr. Sri Apriya. Apakah bisa mencegah NAFLD hanya dengan pengaturan makan atau diet? Mohon penjelasan Dr. Farda. Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya. Ya. Jadi kita tahu bahwa pilar utama sebenarnya untuk pencegahan dari NAFLD itu tadi adalah dengan memperbaiki pola gaya hidup ya. Mengapa? Karena sebenarnya patomekanisme utama terjadinya NAFLD itu lebih banyak berhubungan dengan gaya hidup ya. Misalnya dengan menggunakan atau mengkonsumsi makanan-makanan terutama yang tinggi fruktosa, kemudian gaya hidup yang bermalas-malasan. Sekarang ini kan kita banyak nih gaya hidup bermalas-malasan nih karena COVID ya. Jadi maunya selalu makan makanan juga yang sepertinya mungkin fruktosa lebih tinggi ya. Jadi diet ataukah perubahan gaya hidup sebenarnya merupakan faktor utama yang pada akhirnya akan berasosiasi dengan kelainan genetik dan disbiosis dari mikrobiota kita. Jadi mengapa bahwa gaya hidup itu atau diet itu sangat penting ya? Dikatakan dari satu studi atau bukan sebenarnya banyak studi yang mengatakan ya bahwa dengan modifikasi gaya hidup ya, apalagi dengan misalnya menurunkan berat badan sesuai dengan berat badan ideal, itu ada beberapa tahap akan memperbaiki tidak hanya steatosis dari pasien itu sendiri, tapi juga dia akan bisa memperbaiki inflamasi, memperbaiki juga malah fibrosis hatinya. Jadi evidence atau rekomendasi dari perbaikan gaya hidup pada pasien dengan NAFLD ini sendiri merupakan rekomendasi yang kuat tentunya ya, dengan kualitas bukti yang moderat.
Jadi sebenarnya dalam tata laksana NAFLD satu-satunya yang punya evidence yang bagus ini memang adalah pendekatan dari pola gaya hidup, dan ini memang yang harus pertama kali dianjurkan pada semua pasien dengan alcoholic fatty liver disease berdasarkan patomekanisme awal ya. Jadi begitu jawabannya, Dr. Nomang. Halo, ya. Ya. Demikian saya kira jawaban dari pertanyaan dari Dr. Sri. Jadi prinsipnya justru malah sangat dianjurkan ya. Jadi diet itu terkait dengan perbaikan NAFLD. Mungkin masih bisa lanjut dok. Ini kan pertanyaan Ita Puspita Dewi juga masih terkait dengan ini mengenai penggunaan extra virgin olive oil pada diet Mediterania. Apakah ada hubungannya perbaikan atau mencegah hepatic steatosis? Ini pertanyaan dari Ita. Kalau yang pertanyaan kedua ini saya kira sudah dijelaskan tadi mengenai L-carnitine. Jadi kandungan diet extra virgin olive oil. Mohon komentar Dr. Farda. Jadi ya terima kasih. Jadi ini salah satu juga berhubungan dengan itu ya, dengan diet sebenarnya ya. Jadi disarankan memang pada pasien dalam mengkonsumsi lemak, terutama umumnya yang disarankan adalah yang tidak tersaturasi, unsaturated fatty acid ya. Jadi salah satu dari tadi contoh dari unsaturated itu adalah minyak olive oil-nya. Ya, kita tahu bahwa sebenarnya sih memang salah satu penyebab dari diet yang tinggi lemak ya kita bilang itu bisa menyebabkan peningkatan dari kilomikron, dan kilomikron ini nantinya yang akan masuk ke dalam hati dalam bentuk trigliserida ya. Jadi mekanisme kerja dari olive oil ini adalah sebenarnya untuk memperbaiki jangan sampai sisa-sisa kilomikron ini yang masuk ke dalam hati dalam bentuk trigliserida ini ya tidak terlalu banyak masuk ke dalam hati dan berakumulasi di hati sehingga menyebabkan kerusakan dari hepatosit. Jadi itunya, Dokter. Terima kasih. Terima kasih banyak, Dr. Farda. Kemudian pertanyaan dari Dr. Siti Aulia, ini untuk kedua pemateri, saya kira pertanyaannya adalah terkait patomekanisme dan tata laksana NAFLD pada dengan pasien malnutrisi. Ini diambil contoh pada kasus dengan colitis TB dengan IMT 14,4. Mohon komentar Dr. Lutfi. Ini malnutrisi dengan NAFLD dan ya IMT-nya 14,4, pasien dengan kasus colitis TB. Dr. Lutfi silakan. Ya. Ini kasusnya menarik nih. Gizi buruk IMT 14,4, kemudian ya malnutrisi lah. Ya. Kemudian tapi ada penyebab yang lain seperti colitis TB. TB sendiri penyakit kronis itu yang bisa mengakibatkan berbagai macam hal. Ya. Apakah karena nutrisinya, ataupun absorpsinya yang kurang, ataupun karena inflamasi yang berlangsung. Ya. Infeksi yang kronis ini mengakibatkan hal yang sama. Nah, tapi ini diselipkan kasus NAFL pada kasus ini. Ya, NAFL dengan malnutrisi. Sehingga menurut saya pada kasus seperti ini, ya, kita ketahui misalnya beberapa kasus seperti obesitas. Obesitas itu menjadi protektif efeknya ketika seseorang terkena penyakit yang lebih berat. Misalnya orang obes terkena TB, itu masih lebih bagus dibanding dengan orang malnutrisi terkena TB. Ya, dia punya efek yang bagus. Nah, kalau pada kasus begini menurut saya kita lebih fokus dulu pada TB-nya dibanding dengan NAFL. Ya. Jadi tata laksana terbaik untuk kasus ini adalah TB-nya dulu selesaikan. Tentu penggunaan OAT dalam hal ini dan seterusnya. Mungkin perlu dikonsulkan ke
teman-teman sejawat pulmo untuk mencari tahu juga kemungkinan ada TB di tempat lain. Ya. Saya untuk kasus ini, saya kira itu. Kita tidak terlalu banyak berpikir dulu tentang novel. Dan kalaupun mau menggunakan nutrisi, pembatasan nutrisi apa yang mau dilakukan pada kasus ini? Menurut saya tidak. Justru nutrisinya kita harus mengembalikan dulu dengan cara yang lebih baik, mencapai weight gain dulu, target berat badan yang baik, kemudian faktor navelnya dan seterusnya, baru kita pikirkan. Ya. Saya kira itu dari saya untuk kasus ini, karena dia bertanya apa yang harus dilakukan. Ya. Akan menurut saya itu yang mesti dilakukan dulu. Kira-kira navel-D-nya ini karena malnutrisinya atau maksudnya itu sudah ada navel-D sebelumnya baru pasien malnutrisi maksudnya? Nah, kemungkinan kasus seperti ini perlu dipertanyakan. Navelnya ini sebenarnya didiagnosis berdasarkan apa? Iya. Nah, sebagian besar dari kita mendiagnosis berdasarkan USG. Ya. USG itu mereka melihat adanya ehogenitas yang meningkat, kemudian struktur vaskuler dan seterusnya untuk melevel antara 1 dengan 2 dan 3 itu. Nah, bisa saja navel itu bisa benar-benar navel, atau bisa navelnya itu hanya karena perubahan densitas, ya, ehogenitas dari hati sehingga dia mendiagnosis sebagai navel. Navel grade 1, 2, 3, apakah dia jadi NASH dan seterusnya. Ini umur berapa juga, itu mesti diperhatikan dengan baik. Nah, sekarang kalau memang dia benar navel berarti navelnya dulu lah. Menurut saya navelnya dulu. Yang ada itu sesuatu yang terpisah dengan colitis TB. Saya kira itu. Demikian. Ini pertanyaan selanjutnya masih terkait dengan Dr. Lucy. Saya kira ini mengenai penggunaan obat dengan fibroles tadi, yang gabungan antara si Sandra sama Silva itu. Kalau pasien dengan penggunaan obat fibroles, lalu fasilitas fibroscan misalnya tidak ada, kapan kita menghentikan fibroles itu? Ini kasusnya navel lagi. Nanti kan ada Dr. Fada juga ya. Iya. Tadi Dr. Fada sudah menyampaikan berbagai macam tata laksana navel. Tentu saja itu penyebab utama yang harus dihilangkan sehingga inflamasi fibrosis tidak terjadi. Nah, bagaimana kalau sudah terjadi fibrosis? Tentu saja kita menata laksanai navelnya, kemudian menata laksanai fibrosisnya. Nah, kapan indikasi penggunaan dan penghentian fibroles? Nah, fibroles itu utamanya milteoriza di situ yang diharapkan untuk punya efek fibrolitiknya misalnya untuk jaringan fibrosisnya. Nah, kalau dia misalnya kita mengevaluasi F3 kemudian F2 dan seterusnya, itu penggunaan obat fibroles ini tidak dianjurkan lama. Obat-obat herbal itu 8 minggu, ya. Ada yang mengatakan boleh sampai 24 minggu, ya. Tapi dengan pengawasan pemberian, karena penggunaan obat-obat natural itu juga tetap ada batasan-batasannya. Ya. Kemudian kita lihat efeknya, termasuk efek kemanfaatan dan efek sampingnya. Fibrosis itu sendiri kita evaluasi setiap paling cepat 3 bulan, karena proses fibrosis itu terjadinya tidak secepat yang diharapkan. Bayangkan tadi kalau 5-50 tahun, sehingga jarak kita untuk memfollow up dengan apakah fibroscan atau apa dengan fibrotes itu paling cepat 3 bulan, baru bisa diharapkan ada efek. Makanya tadi penggunaan 8 minggu sampai ada menggunakan 24 minggu, 6 bulan dalam hal ini, itu kemudian baru kita evaluasi ada kemanfaatan atau tidak. Tapi sekali lagi, faktor primer yang paling utama yang kita laksanai. Ya. Adapun fibroscan itu melihat perubahan-perubahan yang kita lakukan apakah memberikan efek. Kalau kita sudah berikan dan berlangsung lama tidak memberikan efek, ya dihentikan. Ya, saya kira itu dari saya. Nah, ini kan elastografi fibroscan tidak semua ada di mana-mana. Ya. Apakah dengan fasilitas yang ini tidak ada di tempat di mana tidak ada fibroscan, kita ada fasilitas untuk menilai fibrosis? Ya. Yang paling sederhana adalah menggunakan skor APRI. Ya. Rasio antara AST dengan platelet. Ya. Jadi kalau platelet turun, AST naik, berarti kemungkinan fibrosis. Kita rasiokan, hitung
Kalau dia kurang dari 0,5 berarti bagus. Tapi kalau lebih dari 2 berarti fibrosis ya, terutama pada hepatitis C. Ya. Lebih dari 2 berarti kita mulai menggunakan fibroles itu. Saya kira itu. Dan tentunya bahwa trombosit tidak ada penyebab lain dari kasus penurunan trombosit. Ya, jangan karena demam berdarah, jangan karena kasus yang kemungkinan terkait dengan penurunan trombosit tentu a priori tidak menjadi suatu yang bisa digunakan. Mohon komentar Dr. Fanda kalau ada masukan terkait pertanyaan Dr. Saldi tadi. Yang tentang malnutrisi ya, saya itu kan dulu. Jadi kita tahu bahwa hati itu berhubungan dengan transportasi dan penyimpanan berbagai macam mikronutrisi. Jadi pada pasien-pasien NAFLD memang dikatakan bahwa mereka sudah mengalami kadar yang rendah untuk mikronutrisinya di dalam darah, termasuk kadar sinyak, koper, yang vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, dan E, yang semuanya kan kita tahu bahwa itu akan berfungsi sebagai antioksidan, sebagai perbaikan untuk imun, dan beberapa itu mempunyai efek lipoprotektif. Halo. Jadi, halo, Dr. No. Jadi pada pasien-pasien yang disertai kolitis dan malnutrisi disertai NAFLD, dengan kata lain dia sebenarnya bisa juga memperberat NAFLD-nya. Ya, jadi kalau saya sih pada pasien-pasien dengan kasus seperti ini, suplemen vitamin itu saya sarankan agar supaya dia bisa memperbaiki, progresivitas dia punya NAFLD itu tidak semakin berat juga. Selain tentu saja memperbaiki penyakit dasarnya yang menyebabkan terjadinya malnutrisi. Jadi itunya. Untuk pemberian untuk pemberian fibroles jadi kita ada saya sendiri memang termasuk yang sering menggunakan antifibrosis ini untuk pasien-pasien dengan kategori kalau sudah terjadi fibrosis yang signifikan, misalnya sudah F2 ke atas Jadi berdasarkan dari hasil halo. Halo. Jadi, berdasarkan follow up pasien-pasien, kita sebenarnya pakai fibroscan juga Jadi untuk melakukan atau memberikan treatment fibrosisnya. Halo? Halo? Ya. Halo? Dokter Nuk, jadi untuk terapi fibrolesnya itu untuk fibrosis hatinya itu kita bisa berikan itu pada tahap fibrosis hati paling tinggi F3 saja. Karena tadi Dr. Lutfi sudah menyampaikan ada perbedaan isi antara fibroles dengan antihepatik fibrosis sirosis itu komponen 861 Jadi hanya diberikan pada dan kalau berdasarkan pengalaman sih cukup bagus efikasinya, tapi tetap saja itu digunakan sebagai suplemen tambahan untuk fibroles dalam memperbaiki fibrosis hati pada pasien-pasien dengan penyakit hati kronik. Itu saja saya punya komentar. Terima kasih, Dokter. Ini masih pertanyaan lanjutan, Dokter Fanda. Kita ke pertanyaan dulu yang terkait masih NAFLD tadi mengenai penggunaan UDCA, ursodeoxycholic acid, bahwa pada kasus NAFLD yang mendapatkan terapi ursodeoxycholic acid saja, berapa lama bisa diindikasikan untuk diberikan pada pasien-pasien dengan NAFLD. Kemudian parameter laboratorium yang dapat menjadi standar pemantauan NAFLD apabila tidak ada fibroscan. Saya kira terkait tadi, tapi ini yang ditanyakan adalah parameter laboratorium pada pasien dengan NAFLD yang diberikan UTKA. Mohon komentar. Baik. Terima kasih. Ini pertanyaannya sangat bagus karena kalau kita lihat rekomendasi dari Eropa maupun Amerika itu tidak diberikan ursodeoxycholic acid untuk
treatment pada pasien steatohepatitis sebenarnya ya, karena memang dia punya studi klinis itu belum cukup membuktikan efikasinya untuk perbaikan, terutama dalam hal perbaikan steatosisnya itu sendiri ya. Dan begitu juga dengan perbaikan histopatologi yang dinilai berdasarkan scoring dari aktivitas penyakit, aktivitas NAFLD itu sendiri secara histopatologi. Jadi sebenarnya pada pemberian ursodeoxycholic acid ini, karena ada berhubungan, NAFLD itu ada patomekanismenya berhubungan dengan gangguan dari metabolisme cairan atau aliran bile flow yang kita tahu. Putus ya. Suaranya Halo, hilang, Dok. halo. Ya, silakan Dok. halo. Bahwa NAFLD itu merupakan salah satu penyakit kolestasis kita tahu, maka salah satu marker yang digunakan untuk menilai adanya gangguan aliran biliar itu atau kolestasis adalah gamma GT atau alkali fosfatase. Sehingga kita tahu bahwa ursodeoxycholic acid itu bekerja untuk memperbaiki aliran bile. Halo? Ya, Halo? silakan Dok. Memang Ya. agak gangguan sedikit. Ya, maaf saya punya. Ya. Iya. Jadi marker yang kita gunakan ini adalah marker kolestasisnya. Jadi bukan untuk memang memperbaiki NAFLD-nya ya. Jadi marker penanda dari kolestasisnya yaitu gamma GT ya, atau gangguan ekskresi misalnya bilirubin misalnya kalau sudah dalam tahap yang advance. Pemberian dari ursodeoxycholic acid ini memang tidak kita berikan jangka panjang, tapi kita akan melihat perubahan marker dari pemeriksaan tadi gamma GT, bilirubin, atau alkali fosfatase. Jadi kalau sudah ada perbaikan, kita hentikan pemberian ursodeoxycholic acid-nya dengan dosis 10 sampai 13 mg per kilogram berat badan atau minimal 250 mili 2 kali 1 sehari. Demikian Dr. Nomang. Ya, makasih Dok. Pertanyaan dari Muhammad Reski Putra, ini mohon komentar Dr. Lutfi dengan Dr. Farda ini tentang pemberian statin pada NAFLD. Bahkan dia tanyakan apakah terapi statin tidak memperparah NAFLD? Silakan Dr. Lutfi, Dr. Farda. Iya, Dr. Lutfi yang mau itu saya dulu ya. Mungkin. Ya, silakan. Ya. Jadi memang rekomendasi dari Amerika maupun Eropa untuk tata laksana pemberian statin ini sebenarnya masih off label ya. Kita katakan seperti itu. Jadi memang belum ada bukti yang cukup. Tapi pemberian statin ini direkomendasikan. Tadi saya ada presentasi tadi ya bahwa pemberian statin ini akan diberikan terutama pada keadaan di mana NAFLD ini berhubungan dengan penyakit kardiovaskuler. Jadi pemberian statin secara studi-studi sebenarnya tidak akan mempengaruhi secara langsung fungsi hati. Jadi tidak ada masalah sebenarnya untuk gangguan fungsi hati tersebut. Dengan tujuan bahwa pemberian statin ini diberikan untuk memperbaiki LDL. Ya, memperbaiki LDL dan memperbaiki fungsi hati. Jadi itu tujuan dari pemberian statin pada pasien NAFLD yang disertai penyakit kardiovaskuler. Jadi bukan khusus untuk NAFLD-nya ya. Ya, makasih. Ya, Dr. Lutfi ada komentar tentang pertanyaan ini? Ya, baik. Terima kasih banyak. Untuk penggunaan statin ya pada NAFL, saya kira memang tidak relevan lah. Kalau kita melihat patomekanisme terjadinya NAFL itu, salah satu diantaranya adalah sindrom metabolik. Sindrom metabolik ini akan berdampak pada
Habis sudah. Habis sudah. Ya, halo. Mungkin terputus di internet di situ. Ya, dari sana bagus. Halo, ya. Ya, halo, Dokter No. Ya. Bisa dengar dong? Ya, oke. Jadi tadi dua penjelasan. Terima kasih Dr. Muhammad Rizky Putra dari Gorontalo tadi yang bertanya tentang ini nyedistatin. Saya kira dari seluruh pertanyaan yang masuk sudah dijawab oleh kedua pemateri kita. Halo, ya. Halo. Ya. Pada saat ini peserta masih sekitar 346, 350 ya, di sini masih aktif ikut dalam ini. Sudah diberikan penjelasan pada kedua pemateri kita. Saya kira tidak ada kesimpulan yang saya bisa berikan dalam bentuk yang saya bisa simpulkan pada prinsipnya bahwa apa yang digambarkan tadi, apa yang dipresentasikan dan dijawab dari kedua pemateri kita, saya kira sudah sangat jelas bahwa terapi untuk proses inflamasi maupun fibrosis di hati ada beberapa evidence yang sudah dipaparkan tadi dan itu bisa menjadi pegangan untuk terlaksana selanjutnya. Saya kira demikian. Terima kasih banyak kedua pemateri kita. Terima kasih banyak kepada Dr. Farda Akil, Dr. Lutfian Parewangi atas presentasinya hari ini dan bisa berbagi kepada teman sejauh kita semua. Saya kira peserta kita lumayan ya, 350-an yang hadir pada hari ini. Dan terima kasih atas partisipasinya kepada seluruh teman sejawat yang berpartisipasi ikut dalam webinar ini mulai dari akhir sampai awal, dari sampai akhir. Saya kira demikian, saya sebagai moderator dan mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada BioLife yang memfasilitasi kita dalam kegiatan ini. Terima kasih kepada Departemen Ilmu Penyakit Dalam yang bekerja sama dengan Divisi Gastrohepatologi. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kegiatan kita ini memberikan manfaat dan terutama untuk dimanfaatkan pada pelayanan pada pasien-pasien kita yang kita tangani sehari-hari. Demikian saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Numan, Dr. Lutfi, terima kasih BioLife. If I open all my eyes, I can see the skies. I can see the skies. Kita mau keluar yang mana? Kenapa? Tadi masih ada. If I open all my eyes, I can see the skies. I can see the skies. See the sky. See the sky.